Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustadz Ustazah dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir mengikuti program diseminasi di Damba Angkatan 15 dengan topik penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa melalui pembelajaran siklus belajar 5E. Semoga agenda kita siang hari ini tercatat sebagai amal kebaikan bagi diri kita semuanya. Dan mudah-mudahan agenda ini bermanfaat bagi kita dan bagi peserta didik kita ketika kita aplikasikan di kelas. Didamba adalah kepanjangan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka yang diselenggarakan oleh P4TK, IPA, Kemendikbud. Yang memiliki tujuan di angkatan ke-15 ini adalah dengan memiliki tujuan umum meningkatkan kemampuan PTK, IPA dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didik dan warga sekolah. Sedangkan tujuan khusus dari program Didamba angkatan ke-15 ini adalah yang pertama, memperluas akses pendidikan dan pelatihan PTK IPA secara berkeadilan dan inklusif. Jadi program ini diperuntukkan untuk guru-guru IPA di seluruh Indonesia. Dan itu semuanya berhak dari mulai tingkatan SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik PTK IPA. Nah, di sini kan sesuai dengan judulnya yang tadi ya, sesuai dengan judulnya. Di sini profesionalnya itu adalah di bagian asam basa. Sedangkan pedagogiknya itu lebih ke arah pembelajaran siklus belajar 5E. Nah, di angkatan ke-15 ini sebenarnya ada sekitar 70 judul diklat yang dapat kita ikuti sesuai dengan jenjang yang kita ada di Dapodik ya. Kalau misalnya kita mengajar di SMP atau di SMA, maka diprioritaskan kalau kita mengajarnya di SMP, maka kita mengikuti program-program diklat yang ada di SMP. Begitupun ketika kita mengajarnya di SD, maka yang kita ikuti adalah program diklat yang ada di SD atau yang ada di SMA. Tapi ada beberapa judul diklat yang boleh diikuti lintas jenjang. Nah, ini contoh untuk judul diklat IPA SMP itu ada beberapa ya. Nah, yang sedang saya diseminasi adalah judul diklatnya adalah penggunaan bahan alami ya, penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa melalui pembelajaran siklus belajar 5E. Nah, harapan dari mengikuti program diseminasi ini, Bapak Ibu bisa, Ustadz Ustazah bisa mengikuti program di angkatan ke-16 dan seterusnya. Program ini gratis ya, dan mendapatkan, insya Allah mendapatkan banyak manfaat. Mungkin salah satunya adalah kita mendapatkan ilmu, pengalaman, sharing, dan diskusi. Ini sekaligus juga kita sebagai pemanasannya kalau misalnya yang sudah pernah merasakan UKG, maka di sini ada ujiannya, ada mulai pre-test, ada tes per sesi, dan ada post-testnya. Tapi insya Allah secara waktu ini sangat fleksibel pelaksanaannya. Jadi sesuai dengan waktu luang kita. Karena ada jeda sekitar rentang waktu untuk pelaksanaan diklat ini sekitar 2 pekan. Jadi sangat luas sekali insya Allah. Jadi hanya untuk mereview ya. Karena insya Allah manfaatnya itu selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pengalaman dan sharing tentang materi yang kita ikuti diklatnya. Misalnya tadi tentang asam basa, maka secara konteksnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, termasuk aplikasinya. Biasanya ada percobaan di setiap judul diklat. Jadi harapannya mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti dari beberapa judul diklat yang nanti akan coba saya munculkan ya. Tadi yang dimunculkannya kan hanya sekitar 7 judul diklat, nanti sebenarnya ada sekitar 70 untuk yang angkatan 15. Nah, untuk angkatan ke-16 ya mungkin akan tidak jauh berbeda seperti itu. Nah, itu penyampaian singkatnya tentang program diseminasi ini. Semoga program ini bermanfaat ya bagi kita semua yang mengikutinya. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa tertarik untuk mengikuti program diklat di Damba ini di angkatan 16 dan seterusnya.
Nah, ini cara jadi. Nah, kalau misalnya kita untuk diklatnya itu, ini misalnya ada yang di sini kita misalnya bisa diklik. Nah, ini contohnya ya, Dapodik SMP. Jadi yang saya ikuti kita ikuti orientasi ada baru IPA SMP. Nah, yang sedang saya ikuti adalah penggunaan bahan siklus belajar 5E angkatan ke-15. Nah, untuk mengikuti diklat ini berurutan, jadi tidak bisa loncat. Jadi Bapak Ibu atau ustazah bisa dimulai dari awal, misalnya dari pengumuman. Nah, pengumuman ini harus dibaca secara keseluruhan. Nah, jika sudah selesai kita itu di pembukaan misalnya. Di pembukaan, terus nanti ada pengumuman juga harus dicek alurnya misalnya. Terus nanti ada video call ya, video call dengan seluruh peserta dari seluruh Indonesia berdasarkan judul diklat yang kita ikuti. Terus nanti di pendahuluan ini nanti ada pretest berkaitan dengan profesional kita. Kalau misalnya kita ngajar kimia, maka pretestnya sesuai dengan judul diklatnya. Misalnya tadi asam basa, maka yang berkaitan dengan asam basa akan dipreteskan. Jadi sekaligus ini untuk menjaga sejauh mana sih konsep kita itu benar gitu. Siapa tahu barangkali mungkin ada beberapa konsep yang mungkin miskonsepsi ya. Jadi bisa kita cek itu pengetahuan kita di sini. Jadi berapapun nilainya karena itu pretest, jadi tidak dianggap sebagai hasil akhir. Jadi nanti ada post testnya. Fenomena sifat larutan asam dan basa. Nah, misalnya aktivitasnya itu di sini ada diskusi. Jadi diskusi tentang kontekstualnya, tentang fenomena sifat asam dan basa. Misalnya, kenapa sih air kelapa itu dapat menyembuhkan sakit mah? Atau kenapa misalnya baking soda juga bisa digunakan sebagai obat mah juga. Nah, itu kontekstualnya. Nanti didiskusikan. Jadi minimal kita harus memposting satu buah diskusi dan menanggapi satu buah diskusi dari teman-teman. Jadi itu sudah dianggap kita sudah memenuhi kriteria diskusi. Jadi minimal kita memposting satu pertanyaan dan satu tanggapan. Terus nanti di sesi satu ini juga ada poin 70. Begitupun dengan sesi 2 dan sesi 3. Nah, biasanya ini adalah diklat kedua yang saya ikuti di tahun 2020 atau 2019. Saya pernah ikut di angkatan ketiga, itu mewakili Dapodik SMA. Jadi biasanya ada tugas membuat percobaan yang kita upload ke dalam YouTube. Jadi memang kita dituntut untuk belajar mengedit video, walaupun saya sendiri juga tidak ahli di dalam hal-hal pengeditan video gitu. Nah, nanti di akhir nanti ada post test. Jadi minimal kita lulus itu mendapatkan nilai 70 sampai 2 kali percobaan menjawab soal. Nah, nanti di akhir untuk akhir kita harus mengadakan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain. Guru-guru IPA baik itu yang di sekolah ataupun di luar sekolah. Sebenarnya minimal pesertanya adalah 5 yang mengikuti diseminasi. Harapannya supaya menyebar ya pengetahuan yang kita miliki ini. Kan kita berharap bahwa siswa-siswa kita itu meningkat pengetahuannya, maka kita juga sebagai guru tetap harus mereview gitu kan. Nah, salah satunya kita mengikuti program ini. Selain program yang mungkin diadakan di internal sekolah kita masing-masing ataupun yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, nanti di akhir itu ada post test atau tes akhir dan kita harus mengikuti program diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Nah, nanti di akhir ketika kita sudah mengadakan pengimbasan, maka kita akan mendapatkan sertifikat dan surat keterangan bagi Bapak Ibu yang mengikuti program diseminasi saat ini. Langsung dari P4TK IPA Kemendikbud. Boleh langsung diisi link yang daftar hadirnya. Itu harus ngisi, Set? Bukan ini. Ini harus ngisi, Set? Maksudnya baiknya sih diisi, semua Set. Harus mengisi. Maksudnya biar ada bukti bahwa kita mengikuti diseminasi, Set. Soalnya yang ditargetkan itu minimal 5 peserta.
Aduh. Aduh. Harus ini. Tidak harus cepat-cepat Ustadz. Maksudnya seleluasanya kita aja. Yang penting kita mengisi link tersebut. Iya, tidak harus sekarang kan Ustaz ya? Ya, iya Ustadz, tidak harus sekarang. Oke. Cuma lebih cepat lebih baik supaya kita nggak lupa. Itu ada pertanyaan tuh Ustaz, dari chat. Oh, untuk pertanyaan yang dari chat, jika kita tidak lulus post test, sebenarnya kita kan di situ ada pretest ya, ada pretest dan per sesi. Sebenarnya pengalaman saya mengikuti 2 kali diklat itu tidak jauh beda dengan pretest yang sudah kita kerjakan. Itu sebagai apa namanya ya, untuk review gitu. Sejauh mana misalnya kita antara pretest dan post test ini penguasaan dari konten materinya. Mungkin bagi kita yang belum mengikuti UKG atau PPG ya, itu sebenarnya untuk pemanasan juga kayak gitu. Maksudnya post testnya mirip dengan pretest gitu Ustaz? Iya, mirip banget. Kayaknya kalau kita mengajar metodenya begitu, bagus juga kali ya. Memang seperti itu Ustaz sebenarnya Ustaz. Jadi di awal pretest dulu gitu. Nanti di akhir jadi materi-materi yang akan diberikan itu di pretest dulu, nanti anak-anak kan punya gambaran ya. Betul. Mungkin bagus juga kalau kayak gitu ya. Sebenarnya memang seperti itu Ustaz. Sebenarnya memang yang disarankan memang harus oleh begitu gitu. Dunia pendidikan kan seperti itu. Cuma kadang-kadang kan kita terbatas di waktu. Sebenarnya boleh dianjurkan memang pretest itu hampir di semua bab. Cuma kadang-kadang karena kita itu kan mengejar waktu, kadang-kadang nggak sempat mengadakan pretest. Sebenarnya juga dari pretest tersebut kita akan mengetahui gambaran sejauh mana literasi baca dari santri-santri kita, seperti itu. Tapi kayaknya semuanya berpemahaman begitu. Buktinya kita itu seperti tes-tes yang kita adakan itu kan cenderung, misalnya kita para ustadz ini soalnya kan nggak dibagi lagi ya. Ada yang begitu ketatnya itu soal nggak boleh dibawa. Kita kan mungkin antum ya, dan saya termasuk yang mengizinkan kan soal itu dibawa. Iya, Sad. Memang idealnya sih diberikan ke siswa, ke santri, supaya mereka tahu gambaran gitu kan letak kesalahannya mereka itu di mana, seperti itu. Maksudnya dengan kita membagikan saja kan kadang-kadang tadi ya, karena tadi literasi baca dan motivasi mereka itu masih belum tinggi, walaupun sudah dibagikan, dan bahkan soalnya mirip gitu kan, misalnya kita PH, terus kita mengadakan PTS atau PAS, walaupun dengan soal yang persis sama, belum tentu santri itu langsung lulus gitu. Karena tadi kadang-kadang ketika kita bagikan pun belum tentu semuanya menjaga soal tersebut. Seperti itu. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Mungkin karena waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh japri melalui WA untuk diskusinya. Terima kasih untuk hadirannya Ustadz Ustazah dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi